Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pakan adalah hal yang sangat penting untuk ikan cana karena sangat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tubuhnya. Tapi, dari sekian banyak opsi pakan untuk ikan cana, ada beberapa di antaranya yang dipercaya bisa membuat ikan cana jadi lebih bergizi, sehat, cerah, berwarna, galak, dan aktif. Beberapa di antaranya bahkan memang digunakan para master ikan cana untuk membuatnya jadi makin bagus. Lalu apa saja sih pakan-pakan untuk ikan cana yang banyak manfaatnya? Kamu penasaran? Sebelum mulai jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pada urutan pertama, ada udang sebagai makanan utama. Memang udang ini menjadi salah satu pakan yang sangat disukai ikan cana. Bahkan salah satu master di bidang cana seperti Sansan TV pun merekomendasikan pakan berupa udang. Udang khususnya pada bagian kepala dan kulit diketahui banyak mengandung protein, senyawa kitin, dan pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid terdiri dari beberapa jenis seperti lycopene, karoten, xanthofil, zeaxanthin, dan astaxanthin. Udang yang bisa kita kasih bisa udang besar yang sudah dipotong-potong atau udang sungai kecil. Tentu pilihan tersebut menyesuaikan ukuran dari ikan cana yang kita miliki. Apabila ikan cana yang kita miliki punya berukuran besar, maka sebaiknya pakai udang yang besar. Sebaliknya, apabila ikan cana kita masih kecil, sebaiknya kita kasih udang kecil saja. Cara pemberian pakan udang kepada ikan cana pun cukup mudah. Kamu bisa potong-potong sesuai porsi makannya. Kemudian bisa langsung kamu cemplungkan ke dalam tank cana tersebut. Atau supaya lebih atraktif, bisa ditaruh di atas sehingga cana tersebut terpancing untuk melompat keluar air. Tentu jika cana sampai melompat, pastikan kamu jangan sampai tergigit dan ikan cana bisa kembali ke dalam air. Kemudian pada urutan kedua, kamu bisa memberikan cacing tanah. Mungkin kamu agak geli ketika melihat dan memegang cacing tanah. Tetapi siapa sangka cacing tanah ini sangat berguna untuk ikan cana. Cacing tanah biasanya dipakai oleh para penghobi untuk cana yang ukurannya masih kecil. Dan lagi pula cacing tanah ini juga bisa bermanfaat untuk pemulihan luka bagi ikan cana. Jadi apabila ada ikan cana yang menabrak kaca, berantem, sisik yang terlepas, sampai sisik yang sobek, maka cacing tanah bisa jadi solusinya. Nanti ketika intensif diberi cacing tanah, maka cana pun akan sembuh dalam beberapa hari. Untuk mendapatkan cacing tanah pun kita tidak perlu mencarinya ke hutan. Karena saat ini banyak sekali yang menjual cacing tanah yang memang khusus untuk pakan. Kamu bisa membeli cacing tanah 1 kg dengan harga sekitar Rp55.000. Biasanya ikan cana akan menghabiskan sekitar 2-3 cacing tanah untuk sekali makannya. Namun itu juga menyesuaikan ukuran dan kondisinya. Apabila ukurannya kecil, tentu porsi dan jumlahnya semakin sedikit. Selanjutnya pada urutan ketiga ada pakan berupa pelet. Pelet memang telah lama dikenal sebagai pakan yang paling praktis di antara yang lain. Dan selain praktis, biasanya punya kandungan yang lebih karena memang diformulasikan secara khusus. Pelet untuk ikan cana bermacam-macam tergantung merek, fungsi, kegunaan, dan manfaatnya. Beberapa jenis merek pelet yang biasanya dijumpai seperti Akari, Tetra Beach, Krul Papi, sampai ASJ Cana Food. Tentu pelet untuk ikan cana ini juga masih banyak lagi mengingat saat ini makin banyak juga merek lokal pakan cana. Dan biasanya yang paling sering dipakai dari semua itu adalah Akari. Mengingat Akari ini punya beberapa varian seperti merah, biru, dan kuning. Apabila ikan cana yang kita pelihara punya dasar merah seperti cana maru red barito, maka kita dapat memberinya Akari varian merah. Kalau ikan cana yang kita pelihara punya dasar biru seperti cana blue pulchra, maka kita bisa memberikan Akari varian biru. Dan juga jika ikan cana yang kita pelihara punya dasar kuning seperti cana maru yellow centaurum, maka kita bisa memberinya Akari varian kuning. Bahkan saat ini beberapa merek pakan cana sudah mengandung spirulina, yang mana spirulina punya manfaat untuk membantu mencerahkan warna pada tubuh ikan cana.
Bahkan tidak hanya soal warna saja, ada beberapa pelet yang khusus diformulasikan agar si ikan cana tersebut jadi makin galak dan aktif. Meski praktis dan punya segudang manfaat, kelemahan dari pelet ini adalah insting ikan cana menjadi berkurang. Tentu berbeda dengan dua pakan sebelumnya, yaitu udang dan cacing tanah, yang mana memang bisa jadi ada di alamnya. Karena itulah pakan seperti pelet ini jangan diberikan setiap saat, perlu divariasikan dengan pakan yang lain, terutama pakan yang alami. Lalu pada urutan keempat ada pakan maggot. Maggot yang merupakan larva lalat black soldier fly memang sangat istimewa dibandingkan pakan alternatif lainnya karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan cana dan kualitas yang baik. Salah satu nutrisi pakan yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ikan cana adalah protein. Kualitas protein sangat tergantung dari kemudahannya dicerna dan nilai biologis yang ditentukan oleh asam amino yang menyusunnya. Semakin lengkap kandungan asam aminonya, maka kualitas protein akan semakin baik. Saat ini pun sudah banyak sekali yang menjual maggot dalam kemasan, sehingga kita sebagai penghobi ikan cana lebih praktis menggunakannya. Beberapa merek diantaranya ada El Barkafit, Akari, Poukai, sampai Magfit. Untuk harga maggot dalam kemasan sendiri berkisar antara Rp20.000 sampai Rp80.000 tergantung kualitas, merek, dan juga lokasi tempat kamu berada. Apabila ikan cana tidak mau diberi maggot, coba kamu puasakan terlebih dahulu ikan cana tersebut sekitar 1 sampai 3 hari. Setelah itu, pada urutan kelima ada pakan jangkrik. Jangkrik sebagai salah satu hewan serangga sudah jelas menjadi pakan kesenangan ikan cana. Ikan cana biasanya tampak antusias dengan kehadiran pakan yang satu ini. Apalagi untuk cana yang memang aktif dan agresif. Ketika disodori jangkrik di depan kaca, maka ikan cana tersebut biasanya menggila. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang membiarkan jangkrik tersebut berada di atas permukaan air. Sehingga secara otomatis ikan cana akan melahap jangkrik tersebut dengan sangat brutal. Hal tersebut bagus untuk dilakukan karena insting ikan cana yang kita pelihara juga harus terus diasah. Karena ketika insting ikan cana menurun atau bahkan hilang, maka selain tidak seru juga tidak bagus untuk cana itu sendiri. Meski mungkin ada yang menjual jangkrik kering, tapi sebaiknya beri jangkrik yang masih hidup sehingga lebih alami dan lebih fresh. Pada urutan keenam ada yang namanya kecoa dubia. Kecoa dubia ini ternyata juga sering digunakan sebagian besar penghobi untuk ikan cana mereka. Ukuran dari kecoa dubia pun sekitar 4-5 cm. Tentu jika melihat dari ukurannya, pakan yang satu ini lebih diperuntukkan ikan cana yang berukuran sedang sampai besar. Mengutip dari channel Sansan TV, kecoa dubia ini punya protein yang sangat tinggi sekali. Bahkan protein kecoa dubia ini lebih tinggi dibandingkan cacing dan jangkrik. Tentu karena protein penting buat si cana, maka opsi pakan kecoa dubia ini juga jangan sampai diabaikan. Untuk mendapatkan kecoa dubia ini sangat mudah karena juga banyak dijual di toko-toko termasuk online. Harga kecoa dubia ini pun terbilang cukup murah juga, berkisar Rp300 sampai Rp1.000 tergantung dari ukuran kecoa dubia itu sendiri. Untuk menyimpan kecoa dubia ini pun sangat mudah. Kamu siapkan wadah seperti kontainer atau bak, kemudian isi dengan rak telur dan masukkan kecoa dubia tersebut. Dan jangan lupa beri air dan sisa-sisa dari buah-buahan untuk makanannya. Terakhir, pada urutan ketujuh ada pakan ikan cere. Ikan cere ini memang dikenal sebagai pakan berbagai jenis ikan, termasuk untuk ikan cana juga. Meski memang mungkin secara gizi tidak sebanyak dan sebaik opsi pakan yang sudah disebutkan sebelumnya, namun pakan berupa ikan, khususnya ikan cere, juga penting untuk menambah variasi. Apalagi jika ikan cere yang kita kasihkan ke ikan cana adalah ikan cere yang masih hidup. Tentu insting alami berburu ikan cana akan selalu aktif. Dan yang menjadi kabar gembira adalah ikan cere ini, selain bisa dicari sendiri, entah itu di selokan atau di perairan terdekat, ikan cere juga banyak dijual dengan harga yang lumayan murah. Tapi yang harus diperhatikan adalah sebelum memberi ikan cere ke ikan cana,
ada baiknya dikarantina terlebih dahulu. Apalagi jika ikan cere yang kamu dapatkan berasal dari got. Tentu mengkarantina ikan cere ini membuatnya lebih aman buat si ikan cana. Nah, jadi itulah 7 pakan untuk ikan cana rahasia para master. Memang setiap master atau penghobi cana seperti kita punya caranya masing-masing untuk membuat ikan cana menjadi lebih aktif, cerah, galak, bercorak, dan berwarna. Bagaimana menurutmu? Mana pakan yang paling baik buat si ikan cana? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.